Halo Bapak Ibu, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali. Dan kali ini adalah video tutorial tentang menjalankan Zoom untuk pembelajaran. Check it out. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Kita akan mulai, tapi sebelum itu perlu saya sampaikan juga bahwa kenapa kita memilih untuk menjalankan Zoom di laptop atau di komputer kita, bukannya dari HP. Sebenarnya sama saja, tujuannya kan memang sama-sama untuk melakukan video call tatap muka secara langsung. Tetapi ada perbedaan yang mendasar dari segi tampilan ketika Anda menggunakan Zoom lewat laptop atau komputer Anda, dan juga menggunakan Zoom dari HP. Sekarang saya tunjukkan dulu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika misalkan kita menggunakan Zoom dari komputer, maka kita bisa melihat tampilannya seperti ini. Kebetulan ini adalah screenshot yang sudah saya gunakan untuk kegiatan MPLS kemarin. Pesertanya ada sekitar 150. Nah, di sini akan ada tampilan di sini adalah wajah-wajah atau tampilan video dari seluruh peserta itu akan terlihat. Jadi mereka gerakannya seperti apa, apakah mereka pandangannya fokus ke layar atau mereka kemana-kemana itu akan kelihatan. Nah, di sini juga di kolom partisipan di sini kita bisa melihat siapa saja pesertanya, apakah mereka menyalakan mikrofon atau mereka mematikan kamera webcamnya. Di situ akan kelihatan. Kita bisa langsung mute atau mematikan mikrofon dan menyalakannya secara langsung di sini. Kemudian kita di sini ada di bagian bawah ini ada panel-panelnya, ada security, partisipan, pulse, chat, kita bisa share screen, bisa merecord reaction dan segala macamnya. Itu kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom versi laptop. Nah, di situ akan mudah terlihat. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Zoom versi HP, kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, ini dalam satu layar itu maksimal ada 4 siswa yang kelihatan. Walaupun kita tidak memandang mereka secara langsung terus-menerus begitu, tapi tampilannya secara ukuran itu akan sangat terbatas karena namanya layar HP, mereka akan terbatasnya seperti ini. Jadi kita tidak bisa maksimal untuk menatap secara langsung ataupun mengontrol kegiatan live conference kita lewat Zoom. Maka dari itu, kalau misalkan menggunakan Zoom dari HP itu boleh, cuman mungkin kalau saat kondisi terdesak, saat tidak bisa menyalakan laptop, atau mungkin kita sebagai partisipan, kita sebagai penonton pemirsa saja, tidak masalah kita pakai HP. Tetapi ketika kita harus mengajar, kita membawakan presentasi, kita ada video pembelajaran yang harus kita putarkan, kemudian ada animasi, media-media online lain yang harus kita tampilkan, maka jauh akan lebih mudah Bapak Ibu untuk menggunakan Zoom versi desktop atau versi laptopnya. Sekarang bagaimana cara kita menggunakan Zoom versi laptop? Nah, salah satu caranya yang pertama adalah kita harus menginstal aplikasi Zoom-nya di laptop kita dulu. Nah, biasanya lebih gampang sekali. Sebelum kita daftar, kita download dulu ya di layar ini. Nah, kalau saya pakai Mozilla, itu silahkan ketikkan di alamatnya ini zoom.us/download. Nah, seperti ini sama persis, kita enter, kita masukkan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini tergantung jaringan juga Bapak Ibu. Nah, biasanya langsung tampilannya akan seperti ini, download center. Kemudian cari tombol download untuk Zoom Client for Meetings. Ini langsung di bagian paling atas, lalu klik downloadnya saja. Nah, kita klik download. Kemudian nanti akan terbuka tampilan. Kalau di Mozilla Firefox itu nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Tapi kalau di Chrome tampilannya mungkin agak sedikit berbeda. Nah, ketika kita muncul jendela tampilan yang seperti ini, maka tinggal Bapak Ibu klik Save File. Artinya kita simpan dulu installernya. Nah, kalau di Mozilla Firefox dia ada di pojok kanan atas. Nah, di sini. Nah, di sini ada Zoom installer. Tapi kalau misalkan Firefox atau kalau pakai Chrome, dia ada di pojok kanan bawah. Bapak Ibu bisa cek di pojok kanan bawah apakah sudah masuk downloadannya atau belum. Atau nanti bisa saja ketik Ctrl dan J bersama-sama, nanti akan muncul jendela untuk file-file yang sudah di-download.
Kita tunggu dulu ya sampai downloadannya selesai. Baiklah, sepertinya sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Kalau misalkan Bapak Ibu mau membuka foldernya, nanti diklik aja foldernya, biasanya di folder download. Tapi kalau misalkan langsung ingin menginstal, langsung kita klik di sininya saja, open file. Klik open file. Nanti tampilannya akan muncul jendela untuk menginstal aplikasi Zoom. Nah, nanti akan ada tampilan yang seperti ini, installernya. Nah, kita tunggu menginstal sampai selesai. Tunggu instalannya. Sudah? Ketika sudah terinstall, nanti akan otomatis dia akan membuka menjadi tampilan yang seperti ini. Nah, Zoom Cloud Meetings. Tampilan awalnya nanti akan seperti ini, Bapak Ibu join a meeting atau sign in. Bapak Ibu untuk join a meeting, maksudnya untuk bergabung ke video call yang sudah dibuat oleh orang lain, kemudian Bapak Ibu tahu ID-nya atau tahu link-nya, maka boleh langsung klik ID-nya atau link-nya, nanti akan terbuka langsung aplikasi Zoom seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menyelenggarakan atau ingin membuat video call sendiri dengan Bapak Ibu sebagai tuan rumah atau sebagai hostnya, maka Bapak Ibu harus punya akun sendiri. Caranya adalah kita klik sign in. Klik sign in. Ini kebetulan saya sudah punya, tapi kalau Bapak Ibu yang belum punya, maka pilih salah satu di antara ketiganya ini. Sign in SSO, Google, atau Facebook. Terserah Bapak Ibu mau menggunakan yang mana. Kalau saya sih lebih mudah untuk sign in dengan Google. Tapi syaratnya Bapak Ibu harus punya email dan password Google-nya harus ingat. Kemudian bisa diklik sign in with Google-nya. Nah, kita klik ya. Saya klik sign in with Google. Dia akan otomatis membuka internet browser kita. Kalau saya kebetulan pakai defaultnya itu Mozilla Firefox, jadi ketika saya klik sign in with Google tadi, maka dia otomatis akan membuka tampilan seperti ini. Kita pilih aja kira-kira yang mana yang email yang akan kita pakai untuk mendaftar di Google. Kalau saya misalkan saya daftar yang pakai yang ini saja ya. Nah, nanti sandinya harus ingat Bapak Ibu, kalau lupa nanti bahaya ya. Kalau lupa mungkin bikin akun baru saja. Nah, kalau di sini kita klik berikutnya, dia akan mendaftarkan akun Google kita sebagai akun Zoom. Nah, nanti tampilannya berhasil akan seperti ini dulu, diminta untuk memasukkan tanggal lahir. Biasanya minimal usianya 18 tahun. Jadi kalau misalkan yang anak-anak SD mungkin harus pakai akun orang tuanya seperti itu. Ya ini sembarang aja sih masukannya. Kalau mau jujur ya nggak apa-apa. Tapi kalau sembarang ya juga nggak apa-apa juga. Saya masukkan tahun 1982 misalkan ya. Kita klik continue. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, welcome to Zoom. Sekarang kita tinggal klik create account. Akan di create account, kemudian akan tampil seperti ini. Kita beri tanda centang remember my choice, kemudian klik open link. Open link. Nanti dia akan otomatis membuka aplikasi kita seperti ini. Nah, aplikasinya. Jadilah akun Zoom kita. Baiklah, ketika Bapak Ibu sudah punya account Zoom, nanti tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada tab bagian home, ini tampilan utamanya seperti ini. Tapi ada juga chat. Nah, ini adalah chat yang tersimpan selama meeting ini. Di sini Bapak Ibu chatting yang tersimpan, kemudian di sini ada meetings. Meetings ini adalah jadwal atau video conference atau video call yang sudah kita jadwalkan sebelumnya. Kemudian baru di sini klik kontak. Kalau kontak ini adalah nama-nama yang kita simpan. Sudah, kemudian kita kembali ke home dulu Bapak Ibu ya untuk mengaktifkan fiturnya. Di sini ada 4. Yang pertama ini yang jingga ini orange ini adalah new meeting. Kalau Bapak Ibu ingin mengadakan sebuah video call, video conference langsung dengan akunnya Bapak Ibu dan Bapak Ibu sebagai host atau tuan rumahnya, maka tinggal klik new meeting. Kita coba ya. Klik new meeting. Nah, maka akan muncul tampilan yang seperti ini, menyalakan kameranya sendiri.
kamera webcam di laptop Bapak Ibu. Nah, dan Ibu bisa langsung memulai meeting. Itu kalau pakai new meeting. Tapi kalau misalkan kita end dulu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau bergabung ke meeting orang lain, video call, video conference yang dibuat orang lain, maka tinggal klik join. Tapi syaratnya Bapak Ibu harus punya linknya. Kalau Bapak Ibu punya link, tinggal diklik linknya, kemudian akan langsung terbuka nanti yang tampilan seperti ini, seperti video call-nya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya link, tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tahu meeting ID dan atau personal link, nama link pribadinya. Meeting ID biasanya berupa angka, sekitar 8 angka kayak gitu. Nah, itu nanti seharusnya diberitahukan oleh yang punya video call. Kemudian nama kita masukkan aja namanya. Biasanya sih kalau pembelajaran di Smahir, kita misalkan anak-anak yang bergabung dengan link untuk mengikuti pembelajaran via online, mata pelajaran apa, mereka memasukkan kode mata pelajarannya sebelum nama mereka. Jadi misalkan bahasa Indonesia, maka kodenya adalah BIND baru namanya. Nah, misalkan seperti itu ya. Setelah itu baru kalau misalkan ingin menyalakan audio dibiarkan seperti ini, tapi kalau mematikan audio maka seperti ini. Kemudian kalau misalkan ingin menyalakan video dibiarkan saja, tapi kalau ingin mematikan video silahkan klik tanda centang. Nah, gitu. Kalau sudah nanti kita klik join, nanti akan masuk tampilan seperti tadi. Gitu. Atau yang ketiga, kalau Bapak Ibu mau menyelenggarakan video call tapi tidak sekarang, nanti aja. Misalkan besok hari Minggu jam 9, Bapak Ibu ingin menjadwalkannya dari sekarang, takut lupa nih, maka klik schedule. Nah, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kasih judul, misalkan Zoom meeting bersama. Nah, misalkan seperti itu ya. Kita pilih tanggalnya. Saturday ini kebetulan bahasa Inggris, hari Sabtu. Misalkan kita atur di hari Minggu tanggal 19 Juli. Kemudian waktunya pukul 9. Waktunya pukul 9 PM, artinya 9 post meridian setelah tengah malam gitu ya. Kemudian durasinya kita atur 1 jam. Oh iya, untuk akun Zoom basic yang Bapak Ibu baru daftarkan itu maksimal 40 menit dengan diikuti oleh 100 orang. Nah, kalau ingin lebih dari 40 menit itu tidak bisa, karena ketika menit ke-40 sudah selesai maka meetingnya, Zoom-nya akan otomatis berhenti, otomatis tertutup. Kalau ingin diikuti lebih dari 100 orang, maka tidak bisa juga, karena maksimal 100 orang termasuk hostnya alias tuan rumahnya Bapak Ibu sendiri, itu dihitung sudah 100. Kalau lebih dari itu tidak bisa. Adakah caranya biar bisa? Ada, tapi kita harus upgrade akun kita ke versi yang berbayar. Ada versi Pro itu antara pesertanya antara 100 atau 500 atau 1000 orang dengan durasi tidak terbatas, tapi tentunya ada harganya gitu. Nanti silahkan dipelajari di website zoom.us-nya sendiri ya. Kemudian personal meeting ID ini angka. Nah, ini angkanya Bapak Ibu punya Bapak Ibu. Di sini misalnya punya saya ini nih, 449 bla 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 bla. Passwordnya kita bisa tentukan sendiri nih passwordnya. Misalkan 123456. Nah, misalkan itu password saya. Kemudian advanced option ini boleh dibuka boleh tidak, tapi advanced option ini biasanya saya memakai untuk menyesuaikan apa yang saya inginkan di Zoom meeting yang saya laksanakan. Biasanya saya mematikan waiting room biar anak-anak atau siswa atau semua yang punya link untuk bergabung di Zoom saya bisa langsung otomatis masuk. Kalau kita menyalakan enable
enable waiting room, kita menyalakan ruang tunggu. Artinya ketika orang yang punya link atau punya personal meeting ID kita, ketika bergabung ke Zoom meeting kita yang sedang berlangsung, mereka tidak bisa langsung masuk melihat apa yang ada di video call kita, tidak. Tapi mereka harus menunggu persetujuan kita dulu. Menunggu persetujuan kita ketika kita klik admit atau kita klik setujui, maka baru mereka bisa bergabung. Kalau kita tidak klik, maka mereka tidak bisa masuk, tampilan mereka hanya layar putih sebelum kita setujui. Biasanya kalau misalkan Zoom meeting untuk rapat terbatas, anggotanya 10 atau 20 orang, tidak masalah kita menyalakan enable waiting room. Tetapi kalau misalkan Zoom meetingnya itu diikuti, kalau saya kemarin itu satu angkatan 140 orang, masih tidak ada waktu sebenarnya untuk mengklik, mengklik setuju gitu, satu persatu sampai 140 orangnya masuk. Saya tidak punya waktu yang seperti itu karena saya fokus ke materi saya. Akhirnya saya biarkan waiting room-nya tidak ada, jadi mereka yang punya link langsung bisa masuk. Kemudian mute participant upon entry, ini adalah untuk mematikan mikrofon peserta ketika mereka masuk. Nah, ini penting karena biasanya kalau peserta masuk, mereka menyalakan mikrofon mereka sendiri, ada 10 orang saja yang menyalakan mikrofon atau 5 orang saja yang menyalakan mikrofon di perangkat mereka secara bersamaan sekaligus, maka suara itu akan kacau lah jadinya. Akan ada storing, bergema, suara Bapak Ibu rusak nanti di situ. Akhirnya presentasi ataupun video call yang kita inginkan itu ternyata bisa jadi tidak efektif. Nah, jadi kita matikan saja. Bagi siapa-siapa yang ingin bertanya atau berbicara, baru mengangkat tangannya dan baru akan kita nyalakan mikrofonnya. Kita izinkan mereka untuk menyalakan mikrofon. Tapi selama itu, selama tidak kepentingan, kita ingin fokus ke pembicaraan kita sendiri, maka kita mematikan mikrofon mereka dan mereka tidak bisa menyalakan. Nah, seperti itu. Kita kasih tanda centang saja. Kemudian automatically record meeting on the local computer, boleh dinyalakan, boleh tidak. Tapi biasanya saya sih merekamnya itu ketika saat-saat yang tepat saja. Ketika di awal biasanya kan masih menunggu peserta bergabung gitu. Misalkan ada 100, ini baru 1-2 orang gabung, baru 5, 10, 15, 20 nanti dulu. Ketika pembelajaran atau video call intinya sudah mau dimulai, baru nanti saya klik rekam. Jadi nanti belakangan aja. Kalau sudah berhasil, maka klik schedule. Maka dia akan Zoom-nya akan men-schedule alias menjadwalkan. Thread akan menjadwalkan. Akan seperti ini ya. Bisa kita klik izinkan. Oke. Sudah, kita kembali ke sini lagi. Kita kembali ke aplikasi Zoom-nya. Nah, di sini akan kelihatan meetings. Nah, ini meetings-nya. Ini adalah Zoom meeting yang akan kita laksanakan besok tanggal 19 Juli jam 9 sampai 10.30. Nah, begitu. Kalau mau mulai sekarang boleh nggak? Boleh. Kita tinggal klik start saja, dia akan mulai duluan. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini tampilannya nanti akan seperti ini. Kita perbesar saja ya. Ini ada dua Windows, 2 jendela. Ini adalah aplikasi Zoom-nya untuk kontrol. Nah, kita minimize. Ini adalah aplikasi tampilan video call-nya. Yang ini kita perbesar. Di sini masih belum kelihatan ya. Kita nyalakan dulu di sini di pojok kanan bawah Bapak Ibu. Nah, di sini ada start video. Kita klik dulu. Ini ada video kecoret, artinya kameranya masih mati. Kita klik. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Kita klik start video. Nah, sudah, tampilannya akan berubah seperti ini sesuai dengan penampakannya. Nah, untuk akun basic, tampilannya panelnya hanya ada seperti ini. Kita lihat di pojok kanan bawah ini.
di pojok kanan bawah ini adalah untuk menyalakan ataupun mematikan mikrofon. Kita klik di sini, ada gambar mikrofon kecoret, itu artinya mikrofonnya sedang mati. Tapi kalau kita klik sekali lagi, maka mikrofonnya akan berkedip-kedip hijau, artinya dia sedang menyala. Kemudian di sini ada, kalau kita klik di sini stop video, maka di sini videonya akan hilang. Nah, tapi kalau misalkan kita klik lagi, kita klik start video, maka videonya akan nyala lagi. Di sini security itu bisa diabaikan saja, tapi security ini penting, misalkan untuk mematikan atau menyalakan ruang tunggu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, atau lock meeting. Lock meeting itu adalah mengunci Zoom meeting. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu mengundang 20 orang, kemudian 20 orang yang Bapak Ibu undang sudah masuk semua, tinggal di lock, maka walaupun orang lain punya linknya, punya pin ID-nya, tapi tidak bisa bergabung lagi. Ibaratnya sudah punya rumah, tapi dikunci rumahnya, dikunci pintunya, maka yang lain kan tidak bisa masuk keluar lagi. Nah, itu namanya di lock meeting. Kemudian kita membolehkan partisipan atau peserta lain untuk membagi layar, boleh nggak gitu. Kalau misalkan kita aja nih yang boleh untuk men-share screen atau membagikan layar presentasi segala macam dari laptop kita, yang lain nggak boleh, maka kita hilangkan centangnya seperti ini. Tidak ada centangnya. Tapi kalau kita membolehkan, klik aja sekali. Nah, nanti akan muncul centang seperti ini. Kemudian peserta lain itu boleh ngechat atau tidak gitu. Biasanya sih untuk fokus pembelajaran, kalau saya hilangkan centangnya. Tuh, jadi mereka tidak bisa ngechat, kecuali kalau sudah santai, misalkan saya bolehkan sesi pertanyaan, misalkan yang tanya langsung boleh nyalakan mikrofon, atau kalau yang malu mikrofon boleh langsung diketik via chat, maka kita beri tanda centang di chatnya. Kemudian kita bolehkan peserta untuk memberi nama, rename, untuk mengganti namanya mereka sendiri. Kemudian kita bolehkan peserta untuk menyalakan mikrofon. Unmute itu adalah menyalakan mikrofon mereka. Kita bolehkan atau tidak. Kalau saya tidak, sekarang. Nah, kita klik unmute. Nah, sekarang ini ya, ini adalah tab security. Kemudian di sebelahnya ada tab participant. Nah, di tab participant ini ketika kita klik di sini, nah, maka akan muncul, kita ulangi ya. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Ketika kita klik, maka akan muncul di sini di sebelah kanan, itu akan muncul daftar nama-nama peserta di Zoom kali ini. Kebetulan ini saya sendiri, saya sendiri yang sedang gabung. Nanti kalau misalkan ada 2, 3, 10, dan seterusnya, itu nanti di bawah sini akan kelihatan semuanya, beserta informasi apakah mereka menyalakan videonya, dilambangkan dengan gambar kamera yang tidak tercoret, dan apakah mereka menyalakan mikrofonnya, dilambangkan dengan gambar mikrofon yang berkedip-kedip, artinya itu menyala. Nah, begitu. Kemudian di sini ada chat. Nah, di sini ada chat. Ketika kita klik chat, maka tampilannya akan seperti ini. Ini partisipannya misalkan kita hilangkan, nanti akan seperti ini, Nah, kita hilangkan lagi, kita klik sekali lagi. Kalau di chat, kita klik sekali, maka akan muncul. Kalau kita klik sekali lagi, maka akan hilang. Nah, gitu. Kalau kita ingin memunculkan ya partisipan, ya chat, ya klik aja. Klik sekali, partisipan akan muncul. Klik sekali, chat akan muncul. Ada 2 di sini ya. Ya partisipan, ya chat, tapi mereka berbagi. Gitu. Di sini bisa kita atur ke atas atau ke bawah. Nah, kemudian chatnya di sini ada fitur chatnya ya. Nah, ada to everyone, artinya apa yang kita ketik di sini akan kita kirim, akan terbaca oleh semua peserta Zoom meeting. Ketika misalkan ada 10 orang, maka di sini di bawah everyone nanti akan muncul nama-nama pesertanya. Ketika kita ingin mengirim chat secara pribadi, maka ketika ingin mengirim chat secara pribadi, maka di sini namanya muncul, kita klik namanya sendiri, nanti akan muncul terkirim secara private atau secara pribadi ke peserta itu. Yang lain tidak bisa melihat, hanya orang yang kita kirim saja. Kemudian di sini ada file. Ini kita bisa menyisipkan file yang akan kita bagikan ke partisipan. Misalkan kita ingin membagikan
file PowerPoint selama kegiatan Zoom meeting berlangsung kali ini. Boleh kita klik your computer. Nanti akan muncul tampilannya akan seperti ini. Kita pilih dokumen mana yang akan kita bagikan. Misalkan saya ingin membagikan yang ini aja. Kita klik, baru kita klik open. Nah, nanti di sini akan filenya nanti akan terkirim ke seluruh peserta yang ada partisipan yang gabung ke Zoom meeting kita gitu. Tapi kalau misalkan kita ingin membagikan linknya saja, boleh. Misalkan kita klik yang Google Drive atau OneDrive atau Dropbox dan seterusnya itu ada gitu. Kemudian di sebelah sini ini ada titik 3 Bapak Ibu. Nah, di sini ada titik 3 ya di pojok sini, kita klik. Maka di sini kita bisa ada pilihan untuk menyimpan chat. Kemudian partisipan dapat chat kepada kita langsung saja, atau kepada semua orang secara publik, atau kepada semua orang secara publik dan private. Itu terserah kita. Biasanya sih saya nyalakan yang ini aja, partisipan can chat with host only. Jadi mereka hanya bisa mengechat kita tapi tidak terlihat ke yang lain-lain. Soalnya kadang mereka chat itu bisa mengganggu gitu, mengganggu jalannya pembelajaran, yang ini macam-macam gitu namanya anak-anak. Nah, terus kalau kita ingin menyimpan, kita klik save chat. Nah, chatnya akan tersimpan di folder yang sudah kita pilih. Nah, seperti itu untuk chat. Sedangkan untuk partisipan, ini partisipan di atas sini aja ya. Nah, di sini ada invite, ada mute all, ada titik 3 pilihan. Kita satu-satu dulu ya. Di invite, kita klik invite. Nah, ketika kita klik invite, maka akan muncul tampilan kotak seperti ini. Di sini mestinya kalau misalkan ada ada kontak yang sudah tersimpan via Skype, mungkin bisa tersimpan di akun kita, mungkin bisa langsung. Tapi kalau tidak ada, maka tampilannya akan kosong. Kemudian email, kita bisa kirim email. Link kita akan bagikan lewat email gitu. Tapi lebih mudahnya kita tinggal copy invite link. Klik copy invite link, kemudian kita buka WhatsApp, misalkan kita buka WhatsApp, kemudian kita sebarkan linknya lewat WhatsApp. Ada nggak ya? Nah, misalkan di sini kita sebarkan linknya via WhatsApp. Nah, nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Kita klik linknya, kirim, maka yang penerima link nanti akan otomatis gabung ke situ. Itu mana sih tadi? Nah, atau copy invitation, ini lebih lengkap lagi Bapak Ibu. Kalau misalkan copy invitation itu tidak cuma sekedar link, tapi semuanya yang berkaitan dengan ini. Klik. Nah, join meeting, ada meeting ID, terus pas kodenya itu juga ada di situ. Tapi kalau misalkan ingin mengundang, mestinya bagiannya setelah ini sih. Kalau ingin mengundang, di sini di pojok kanan atas itu ada meeting information. Nah, di pojok kanan atas meeting information, kita klik di situ, nanti akan muncul tampilan yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita copy invite link, di copy linknya bisa langsung kita bagikan. Tapi buat mereka yang tidak bisa, kalau kita tidak bisa connect ke WA, linknya kepanjangan, langsung aja kita kasih tahu meeting ID-nya ini. Nah, saudara-saudara meeting ID-nya ini 449 412 2842. Kemudian passwordnya ini ya 123456. Maka mereka yang punya link, yang punya Zoom yang lain, mereka tinggal membuka tampilan Zoom yang seperti ini. Kemudian mereka akan klik join. Nah, mereka akan klik join dengan memasukkan meeting ID di sini dan password di sini, maka mereka bisa join ke Zoom atau video call yang kali ini, gitu. Kemudian kita bisa memute all, artinya kita bisukan sekaligus. Nah, ini mute all, tampilannya nanti akan muncul seperti ini. Mute all current and new participant, kita yes, maka mereka semuanya mikrofon mereka semuanya akan otomatis mati. Tapi kalau misalkan di sini ada pilihan, apakah kita membolehkan, apakah kita akan membolehkan partisipan atau peserta Zoom ini untuk menyalakan mikrofon mereka sendiri atau tidak? Nah, kalau tidak, maka
hilangkan tanda centang seperti ini, baru kita klik yes. Tapi kalau misalkan kita membolehkan, mereka boleh menyalakan mikrofon mereka sendiri gitu. Maka kita klik allow, baru kita klik yes. Nah, sudah. Kemudian di sini titik 3 di sini Bapak Ibu. Nah, di sini berkaitan tentang kebijakan atau pengaturan setting terkait dengan partisipan atau peserta dari Zoom meeting kita. Ini ask all to unmute, menyalakan, kita meminta semua peserta Zoom meeting untuk menyalakan mikrofonnya sekaligus. Kemudian yang ini mute participant upon entry, ini adalah kita mematikan mikrofon peserta saat mereka awal masuk ke Zoom meeting kita. Kemudian apakah kita membolehkan peserta untuk menyalakan mikrofonnya sendiri atau tidak. Yang ini apakah kita membolehkan peserta untuk mengganti nama mereka sendiri atau tidak. Kemudian di sini play sound itu adalah notifikasi ketika seseorang itu join, gabung, atau meninggalkan. Ting tung 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 gitu. Biasanya agak mengganggu, jadi saya matikan. Kemudian apakah kita menyalakan fitur waiting room yang saya jelaskan di depan tadi atau tidak, atau lock meeting atau mengunci seperti yang saya jelaskan tadi atau tidak. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ada fitur di sini, salah satu yang penting untuk pembelajaran itu adalah share screen. Share screen itu adalah kita membagikan aplikasi yang tertampil di layar laptop kita kepada seluruh peserta meeting. Ketika misalkan kita klik share screen, maka nanti maka tampilannya akan seperti ini. Ini ada aplikasi-aplikasi whiteboard atau iPhone atau iPad kita. Kemudian di sini kebetulan saya membuka 5 aplikasi: Magnifier, Windows, aplikasi foto, kemudian Firefox, di sini ada Explorer, dan di sini ada Microsoft Edge. Nah, gitu. Kalau saya ingin membagikan Firefox-nya saja, maka kita tinggal klik Firefox-nya, baru kita klik di sini share, maka di sini tampilannya akan seperti ini. Jadi hanya aplikasi Firefox-nya saja, Mozilla Firefox-nya saja yang tertampil di layar Zoom meeting yang lain. Gitu. Kita kalau berhenti, kita klik stop share, maka tampilannya akan kembali menjadi seperti ini. Nah, misalkan ini penting juga untuk kegiatan pembelajaran, ketika kita ingin menyampaikan presentasi, maka langsung bisa dibagikan presentasi PowerPoint-nya langsung di sini. Ketika misalkan yang gabung ada 100 orang, maka 100 orangnya akan melihat presentasi Bapak Ibu langsung dari layar HP mereka. Dan suara dan wajah Bapak Ibu tetap tertampil, walaupun di dalam kotak kecil di pojok kanan layar. Nah, sekarang kita akan coba untuk membagikan presentasi PowerPoint Bapak Ibu. Misalkan saya sudah buka di My Document. Nah, My Document di sini sudah saya buka. Kemudian saya buka, misalkan MPLS masa pandemi, saya buka. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, sudah terbuka seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sebelum membagikan layar, mestinya disiapkan dulu, dibuka dulu presentasinya, atau ingin membagikan yang lain-lain, dibuka dulu aplikasinya, baru Bapak Ibu klik share screen. Jangan share screen dulu baru cari, jangan, karena tampilannya nanti akan susah. Kita sudah terbuka dulu ya, PowerPoint-nya ini sudah terbuka. Kemudian kita klik share screen. Nah, maka di sini akan tampil aplikasi apa yang sedang terbuka. Pilih saja langsung nih PowerPoint, diklik PowerPoint-nya, baru kita klik share. Di sini kita klik share. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini di laptop Bapak Ibu. Di sini ini kan masih belum tampilan biasa. Kalau kita langsung lanjut ke tampilan slideshow, tinggal klik slideshow, tampilan slideshow. Nah, maka Bapak Ibu sudah bisa langsung presentasi. Ya anak-anak, ini latar belakangnya seperti ini, bla 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 bla. Ini bisa kita pindah screen share. Nah, ini bisa kita klik-klik. Kalau Bapak Ibu ingin kasih saat presentasi misalkan kasih coret-coretan, maka tinggal klik annotate. Nah, kemudian di sini kita draw gambar dengan garis yang setebal ini misalkan. Terus saya gambar. Nah, bisa langsung dicoret-coret di situ. Kalau ingin menghapus gambarnya tinggal klik clear all drawing.
Nah, yang lain juga sama. Ketika Bapak Ibu membagikan share screen, maka yang lain misalkan ada pesertanya di 100-100-nya bisa mencoret di sini. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada yang iseng tuh seret-seret coret-coret mengganggu. Jadi kita clear aja, clear all drawing aja. Atau misalkan kita ingin menambahkan teks di sini. Baik, ya. Nah, besok kita belajar dan seterusnya. Pokoknya seperti itu. Nah, kemudian kita klik eraser aja, kita hapus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau ingin men-save coret-coretannya klik save, tapi kalau tidak clear all drawing aja. Terus kita klik tanda silang di sini. Kita klik tanda silang, kita tutup. Nah, kalau misalkan ingin stop dulu nih, jangan di-share dulu, maka kita klik pause share. Kalau kita ingin melanjutkan, klik resume share. Kalau berhenti, klik stop share. Nah, yang merah ini, klik stop share. Maka tampilannya akan berubah kembali yang seperti ini. Mencoba untuk berbagi video, seandainya Bapak Ibu punya media berupa video pembelajaran gitu untuk ditampilkan langsung saat Bapak Ibu mengajar lewat Zoom Meeting, itu juga bisa. Jadi tidak hanya PowerPoint, tapi juga bisa berupa video plus termasuk suara-suaranya. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah jangan lupa Bapak Ibu siapkan dulu video yang mana yang akan dibuka. Misalkan yang di sini. Saya akan pilih yang di sini ya, MPLS Pool 2019. Kemudian di sini sudah siap videonya saya pakai aplikasi GOM Media Player untuk menjalankan videonya. Nah, jadi kalau videonya sudah terbuka, sudah siap di play saja, baru Bapak Ibu langsung klik share screen. Bapak Ibu klik langsung share screen. Di bawah sini ya, kita klik share screen, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, aplikasi yang terbuka, pilih saja media playernya. Kalau saya pakai menjalankan videonya pakai GOM Player, saya klik GOM Player. Tapi di sini ada dua centang yang di bawah. Nah, share computer sound dan optimize sharing for video clip itu jangan lupa untuk dicentang dulu. Nah, jadi ketika diklik ini, maka suara apa yang di komputer, suara videonya juga akan masuk ke pemirsa di Zoom Meeting yang lain. Nah, jangan lupa dicentang dua-duanya. Kalau sudah oke, baru klik share. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini seperti apa video yang tertampil di sini. Seperti itu juga video yang muncul di layar HP Anda. Nah, jadi biarkan aja terus menyambung. Akan biarkan saja videonya berjalan. Kemudian ini seperti fitur yang saya bilang tadi, ini adalah salah satu fitur yang penting karena di sini bisa merecord kegiatan meeting kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sampai menjelaskan hal yang sama, materi yang sama ke 5 kelas secara berulang-ulang, tidak. Tapi cukup di record saja, direkam. Nanti kita klik record, maka dia akan otomatis menyimpan ke My Document tempat kita menginstal folder Zoom tadi. Dia akan menyimpan otomatis di situ. Jadi kalau pas koneksi bagus, banyak kuota, lancar, silahkan recording tadi atau rekaman kegiatan Zoom Meeting tadi di-upload di YouTube. Jadi siapa tahu anak-anak nanti yang ketinggalan atau koneksinya lambat, putus-putus, nanti mereka bisa menyaksikan tayangan ulangnya di live YouTube Bapak Ibu, di rekaman yang Zoom ini yang sudah Bapak upload ke YouTube. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian siapa tahu ketika Bapak Ibu menyampaikan materi, PowerPoint, segala macam, kemudian ada anak-anak yang lain, dari sekolah lain, atau dari seluruh dunia, misalkan membutuhkan materi itu, mereka nonton, nah mereka juga bisa melihatnya dari YouTube gitu. Jadi, pembelajaran Bapak Ibu ini bisa ditonton seluruh dunia. Ketika pembelajaran biasa, itu kan hanya ditonton satu kelas, gitu, 2 kelas, 3 kelas, tapi ketika Bapak Ibu rekam, kemudian upload di YouTube, maka di situ akan manfaatnya akan jauh lebih banyak ke orang-orang lain. Nah, gitu. Kalau sudah berhenti, klik stop recording.
nanti akan recording. Bapak Ibu, di sini saya sudah mencoba untuk connect. Jadi yang bicara ini adalah sebagai host, kemudian yang di sebelah kiri ini adalah HP saya yang juga gabung ke link Zoom meetingnya. Jadi sudah ada 2 peserta. Kalau ada 3 peserta, maka tampilan porsi videonya nanti akan terbagi sama besar atau sama-sama kecilnya, dan semakin banyak yang bergabung maka semakin kecil lagi video yang akan ditampilkan porsinya di sini di layar. Nah, kebetulan yang gabung cuma 2, jadi porsinya sama besarnya antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini adalah namanya gallery view. Ketika kita klik speaker view untuk berubah, nah, maka nanti tampilannya akan seperti ini, salah satunya besar, salah satunya kecil. Seharusnya adalah yang tampil yang besar ini adalah siapa yang bicara di highlight, artinya maka dia yang tampil menguasai layar, ceritanya seperti itu. Nah, biarkan ketika kita mengajar, misalkan kita ingin menjadi pusat perhatian, seperti kita mengajar di depan kelas, semuanya memperhatikan ke kita, maka seharusnya video wajah kita yang tertampil yang paling besar. Caranya adalah kita disorot titik 3 di video kita sendiri, disorot di sini, nanti akan muncul titik 3, serit di sini ya, mouse-nya kita arahkan ke sini, muncul titik 3, klik, kemudian pilih pin video. Nah, kita klik pin video, serit. Nah, maka nanti siapapun yang bicara, kalau mikrofonnya nyala ya, siapapun yang bicara, maka video yang tampil yang paling besar itu adalah punya kita. Nah, jadi ini adalah namanya tampilan speaker view. Untuk kembali ke tampilan semuanya, semua peserta ditampilkan dengan ukuran video yang sama besar, maka kita klik lagi di pojok kanan atas, diklik di sini, kita klik gallery view, klik, maka nanti akan berubah tampilannya seperti ini. Satu halaman ini bisa diisi oleh 25 dengan ukuran 5 ke samping, 5 ke bawah, 25 kotak video untuk 25 peserta. Kalau lebih dari itu, maka kelebihannya akan dimasukkan ke halaman berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita ingin mengakhiri Zoom yang sudah kita laksanakan, kita tinggal klik tanda merah tulisan N di pojok kanan bawah. Di sebelah sini kita klik N. Kemudian di sini ada pilihan Leave Meeting atau End Meeting for All. Maka kalau kita klik Leave Meeting, maka kita harus menyerahkan tuan rumahnya ke siapa. Kita pergi, kemudian ada tuan rumah yang menggantikan kita sebagai host, sebagai adminnya untuk mengontrol. Kalau kalau misalkan kita serahkan ini kan yang pesertanya yang ada cuman yang ini, maka tampilnya nanti akan cuma 1. Tapi kalau misalkan ada 100, maka kita bisa memilih kalau misalkan kita pergi, siapa yang akan menggantikan kita sebagai admin, sebagai host. Tapi kalau kita ingin mengakhiri untuk semuanya, pokoknya ketika kita berhenti, maka semuanya harus ikut berhenti. Maka tinggal kita klik End, kita klik End, kemudian kita klik End Meeting for All, klik. Nah, maka otomatis tertutup dan tampilannya pun di laptop akan kembali seperti ini lagi. Nah, baiklah Bapak Ibu, itulah tadi sedikit tutorial tentang Zoom dalam pembelajaran. Bagaimana? Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan masih ada yang ditanyakan atau tidak mengerti, boleh langsung ditanyakan, dituliskan di kolom komentar, atau langsung hubungi saya di DM di Instagram dan di Facebook. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.